comes around the outside, Quartararo. Bertemu kembali bersama kami dalam info seputar MotoGP 2020. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, harus merelakan gelar juara MotoGP musim ini lepas dari genggaman tangannya. Hal itu dikarenakan cedera serius yang membuatnya harus absen selama hampir 3 bulan ke depan. Saat ini, pembalap 27 tahun itu hanya menargetkan untuk paling tidak tampil 1 kali lagi pada MotoGP 2020 ini. Untuk itu, Marquez berusaha sebisa mungkin agar cederanya bisa pulih lebih cepat. Ini waktu untuk melakukannya, fokus memulihkan kondisi. Kemudian kita akan lihat apakah saya berhasil sebelum MotoGP 2020 berakhir, kata Marc Marquez, seperti dilansir dari laman GP1. Saya ingin setidaknya melakukan 1 balapan MotoGP 2020 sebagai persiapan menuju 2021 dan kembali menyerang. Saya bilang akan balapan lagi secepatnya. Tapi ketika kondisinya memang sudah baik, lanjutnya. Dari 5 balapan awal musim ini, pembalap berjuluk The Baby Alien itu baru tampil sebanyak 1 kali pada seri perdana yang berlangsung di sirkuit Jerez pada pertengahan Juli kemarin. Itu pun Marquez gagal meraih poin lantaran mengalami insiden di lintasan. Di luar dugaan, kecelakaan yang terjadi di seri perdana menjadi awal situasi buruk yang menimpanya musim ini. Awalnya, cedera tangan kanan yang didapat Marquez pada balapan perdana terlihat tak begitu parah. Marquez bahkan memaksa untuk langsung kembali mengaspal pada seri kedua, meski baru saja menjalani operasi penanaman pelat pada lengan kanannya. Keputusannya untuk memaksa tampil rupanya berakibat fatal. Cederanya justru kian parah hingga pelat besi di lengannya mengalami kerusakan. Marquez pun mundur dari rencananya untuk tampil di seri kedua. Melalui pernyataan resmi tim, Repsol Honda dengan berat hati mengatakan kalau pembalapnya itu harus absen cukup lama. Situasi ini pun terasa aneh bagi Marquez yang tercatat belum pernah absen selama membalap di kelas utama sejak 2013 lalu. Rasanya makin aneh lagi karena selama 8 tahun turun di MotoGP, saya tak pernah sekalipun absen. Saya pun ingin bersabar, menghormati tubuh saya sendiri, kata Marquez. Sudah jelas momen macam ini tak baik untuk mentalitas, karena saya ingin berada di trek, dan nyatanya harus menonton semua sesi dari rumah, tandasnya. Ducati dikabarkan siap memberikan kontrak baru untuk Johann Zarco dan Francisco Bagnaia, sesaat sebelum MotoGP San Marino 2020 berlangsung pada Minggu tanggal 13 September tahun 2020 nanti. Kedua rider itu pun diisukan akan menerima durasi kontrak yang berbeda. Bagnaia tepatnya akan dikontrak Ducati selama 2 musim ke depan. Sedangkan Zarco baru dipercayai Ducati untuk diikat selama setahun lagi, namun dengan opsi penambahan setahun ke depannya. Menariknya, menurut laporan dari Moto.it, dalam pemberian kontrak baru tersebut Bagnaia dan Zarco tidak tahu tim mana yang akan mereka bela pada MotoGP 2021 nanti. Bagnaia bisa jadi bakal direkrut untuk tim pabrikan Ducati, namun ada kemungkinan ia tetap bertahan membela Pramac di MotoGP 2021. Begitu juga Zarco, ia bisa saja tetap membela Real Avintia pada MotoGP 2021. Namun ada kemungkinan juga rider asal Prancis itu justru ditarik ke Pramac Ducati, atau bahkan ke Mission Winnow Ducati. Jadi, peluang Zarco dan Bagnaia sebenarnya sama besar untuk memperebutkan 1 slot yang tersisa di tim pabrikan Ducati tersebut. Pengumuman kepastian tim mana yang akan dibela pun dikabarkan baru akan diinfokan usai balapan 2 kali di sirkuit Misano, MotoGP San Marino dan Emilia Romagna berakhir. Ducati tampaknya masih memerlukan waktu untuk menentukan siapa yang pantas mengendarai motor pabrikan Ducati yang baru di tim utama pada musim depan. Dengan begitu balapan San Marino dan Emilia Romagna akan menjadi seri yang sangat krusial untuk Bagnaia dan Zarco. Siapapun yang terpilih nantinya bakal menemani Jack Miller untuk mengarungi gelaran musim yang baru bersama tim pabrikan asal Italia tersebut. Miller dipastikan sudah mendapatkan kontrak dari Ducati untuk menggantikan Danilo Petrucci yang sudah tak dipercaya mengendarai Desmosedici lagi. Selain melakukan memperbarui kontrak dengan Zarco dan Bagnaia, Ducati pun dikabarkan bakal memperpanjang kontrak kerja samanya dengan tim satelit mereka, yaitu Real Avintia sesaat sebelum MotoGP San Marino 2020 berlangsung. Dari perjanjian kontrak baru itu, Moto.it menyebutkan bahwa Avintia bakal diberikan 1 motor pabrikan terbaru di MotoGP 2021. Motor yang bakal memiliki spek yang sama dengan tim pabrikan diduga akan diberikan kepada Zarco.
Jadi, ada kemungkinan besar Johann Zarco menetap di Avintia. Namun, jangan lupa bahwa ada kabar bahwa Ducati kini sedang berusaha menggait Enea Bastianini dari Moto2. Bastiani didapuk untuk mengisi slot di tim Real Avintia dikarenakan pembalap asal Italia tersebut masih sangat muda. Dengan beragam informasi tersebut, kini kita hanya bisa menunggu kabar kepastiannya saat pengumuman resminya nanti. Pembalap tim monster Yamaha, Valentino Rossi, mengaku terpukau dengan perkembangan Suzuki di MotoGP 2020. Ia melihat ada peningkatan yang signifikan yang terjadi di tim Suzuki tersebut. Terutama dalam hal akselerasi terhadap motor GX-RR milik Suzuki tersebut. Rossi menilai daya cengkraman motor Suzuki jauh lebih baik dari Yamaha. Dengan daya cengkraman yang lebih baik, maka akselerasi yang didapatkan pun bisa jauh lebih besar. Selain akselerasi yang baik, mesin yang dipergunakan Suzuki di musim ini pun diacungi jempol oleh Rossi. Sebab ia melihat mesin motor GX-RR itu jauh lebih bertenaga dari sebelumnya. Semua perubahan itu dirasakan Rossi setelah cukup lama diasapi pembalap Suzuki X-Star, Alex Rins saat tampil di MotoGP Styria 2020. Rossi yang cukup lama berada tepat di belakang Rins itu menyadari bahwa akselerasi rider asal Spanyol lebih cepat dari dirinya. Kemajuan yang diciptakan Rins dan rekan setimnya, Joan Mir membuktikan bahwa motor Suzuki kini sudah berada di jalan yang tepat. Hal itu pun menjadi sebuah kabar yang sangat baik untuk Rossi dan juga Yamaha. Sebab jika Suzuki dapat melakukan hal tersebut, maka Rossi percaya seharusnya Yamaha juga mampu melakukan itu semua. Jadi, Rossi berharap Yamaha bisa segera tiru cara kerja Suzuki tersebut, agar dapat memperbaiki masalah akselerasi yang terkadang membuat dirinya sulit bersaing dengan para pembalap jajaran terdepan. Suzuki telah bekerja keras dan meraih hasil yang baik. Dalam dua balapan akhir pekan terakhir ini seri Austria dan Styria, mereka sangat mengesankan, ungkap Rossi, seperti yang dikutip dari Moto.it. Suzuki telah bekerja keras dan meraih hasil yang baik. Dalam dua balapan akhir pekan terakhir ini seri Austria dan Styria, mereka sangat mengesankan, ungkap Rossi, seperti yang dikutip dari Moto.it. Masalah utamanya mengapa Suzuki bisa tampil baik, itu bukan pada konfigurasi mesin, tapi Suzuki memiliki daya cengkeram yang lebih besar daripada kami dalam hal akselerasi, tetapi mesinnya juga jelas lebih bertenaga, tambah rider berjuluk The Doctor itu. Saya membelok ke belakang Alex Rins dan di antara satu tikungan dan tikungan lainnya, akselerasinya lebih cepat daripada saya. Hal tersebut berarti Suzuki telah menemukan jalan yang tepat, lanjut Rossi. Hal itu perkembangan yang dilakukan Suzuki juga jelas menjadi kabar baik untuk kami, karena jika demikian, maka seharusnya kami juga bisa meningkatkan diri seperti yang dilakukan Suzuki, tutup pembalap asal Italia tersebut.